Dalam dunia tinju, musuh sejati kadang bukanlah dari lawan di atas ring, tapi mereka yang tersenyum di luar tali, yang menepuk pundak sembari menyiapkan pisau dari belakang. Mereka yang dipercaya mengatur jalan menuju kejayaan, justru menuntunnya ke dalam jurang kehancuran. Inilah kisah para petinju yang tak kalah karena pukulan, tapi karena pengkhianatan. Dan kisah paling tragis dimulai dari seorang anak ajaib dari Brooklyn bernama Mike Tyson. Dia lahir di jalanan Brooklyn di antara kekerasan dan ketakutan. Tapi di balik sosok buasnya, Mike hanyalah anak yang kesepian, yatim di usia muda, dibesarkan oleh jalanan yang tak mengenal belas kasihan. Hingga takdir mempertemukannya dengan seorang pria tua bernama Cus D'Amato. Cus bukanlah sekedar pelatih, dia adalah ayah yang tak pernah dimiliki Mike. Di bawah bimbingannya, Tyson belajar arti disiplin dan filosofi seorang juara sejati. Dan benar saja, sebelum usia 21 tahun, Tyson sudah menjadi juara dunia termuda dalam sejarah di tinju kelas berat. Dunia bersujud di kakinya, uang mengalir, ketenaran datang bertubi-tubi. Tapi pada saat itulah pengkhianatan mulai menunggu di balik bayangan. Tahun 1985, Cus D'Amato meninggal dunia. Bagi Mike, itu bukan sekedar kehilangan pelatih, tapi kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa pamrih. Kemudian orang-orang baru masuk ke lingkaran Mike, manajer, pengacara, wanita, dan orang-orang melihat Tyson bukan sebagai manusia, tapi mesin uang. Di akhir dekade 80-an, muncul nama Don King, promotor dengan rambut mencuat seperti listrik dan lidah sehalus racun madu. Don King mendekati Mike dengan janji manis, "Aku akan membuatmu miliarder." Tapi di balik itu, Don King mulai menguasai seluruh hidup Tyson. Dia memecat tim lama yang dibentuk Cus D'Amato, memecah hubungan Mike dengan manajer dan teman lamanya seperti Bill Clayton, lalu menanam orang-orangnya sendiri ke dalam lingkaran Tyson. Gaya hidup Mike Tyson makin liar, pesta, alkohol, dan kekerasan rumah tangga dengan istrinya menjadi sorotan. Robin Giffen bersama ibunya juga ikut menekan Mike Tyson. Mereka menguasai keuangan dan mendatangani kontrak atas nama Mike, sementara sang petinju sibuk menghadapi media. Setelah perceraian dan kekalahan memalukan dari Buster Douglas pada 1990, Don King mengambil alih seluruh kendali karir Tyson. Setiap kontrak promosi, setiap dolar hasil pertarungannya, semuanya melewati tangan dari Don King. Ketika Tyson masuk penjara pada 1992, Don King masih mengatur keuangannya dan perlahan mengurasnya. Setelah bebas, Mike Tyson baru menyadari bahwa ratusan juta dolar hasil kriketnya telah menguap. Dalam satu wawancara pedih di tahun 2000, Mike Tyson berkata, "Don King lebih jahat dari siapapun yang pernah aku temui. Aku pernah memukulinya di hotel karena aku sadar aku telah ditipu." Dia kehilangan kepercayaan, kehilangan uang, dan kehilangan kendali. Dari anak miskin yang jadi raja muda, Mike Tyson akhirnya berdiri sendirian, tanpa Cus D'Amato, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang pernah jujur kepadanya. Sebuah pelajaran tentang kesetiaan. Mike Tyson tidak kalah karena kekuatan lawan, tapi karena dia mempercayai orang yang salah. Dan itulah luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh. Di balik senyum ramah dan sikap rendah hatinya, Manny Pacquiao menyimpan cerita getir tentang kepercayaan yang disalahgunakan. Dia bukan hanya ikon tinju, namun harapan bagi seluruh rakyat Filipina.
anak miskin dari General Santos yang melawan nasib dengan sarung tinjunya. Namun seiring ketenaran datang, Pacquiao pun merasakan sisi paling gelap dari dunia yang dulu dia perjuangkan. Tahun 1990-an, Pacquiao muda meninggalkan kampung halaman demi mengejar mimpi menjadi juara. Dia berlatih, bertarung, dan naik dari kelas terendah hingga akhirnya menarik perhatian dunia saat menumbangkan Lehlole Toaba pada tahun 2001 di Amerika Serikat. Tapi pada saat sinar itu mulai terang, dua pihak besar mulai merebut kendali atas dirinya. Murad Muhammad, promotor asal Amerika yang dulu mengatur kontrak Pacquiao sejak awal karir internasionalnya. Ternyata dia mengambil porsi besar dari penghasilan pertarungan tanpa sepengetahuan sang petinju. Ketika Pacquiao mulai sadar, dia menemukan kenyataan pahit. Dari bayan pertarungan besar melawan Barrera, Morales, dan Marquez hanya sebagian kecil yang masuk ke tangannya. Sisanya hilang di balik tumpukan dokumen dan tangan-tangan orang yang dia percaya. Tahun 2005, Pacquiao resmi menggugat Murad Muhammad atas dugaan penggelapan dan manipulasi kontrak. Dalam sidang, Pacquiao mengaku tak pernah memahami isi kontrak yang dia tanda tangani di masa awal karir. Dia hanya percaya pada janji-janji manis orang yang menyebut dirinya seorang mentor. Dari sinilah Pacquiao mulai belajar arti pahit dari kata pengkhianatan. Dia memenangkan gugatan itu dan memutus hubungan dengan Murad. Tapi luka kepercayaannya belumlah sembuh, karena setelah itu masalah lain datang dari arah yang tak disangka-sangka. Tahun 2006 menjadi tahun paling rumit dalam karir Pacquiao. Setelah dia mengalahkan Erik Morales, dia tiba-tiba menandatangani dua kontrak sekaligus. Satu dengan Oscar de la Hoya, yakni Golden Boy Promotion, dan satu lagi dengan Bob Arum, yakni Top Rank. Dua raksasa promotor ini berebut hak atas Pacquiao, saling menuduh, saling menggugat, dan di tengahnya Manny Pacquiao menjadi pion dalam permainan uang. Seiring kekayaan dan politik datang, orang-orang baru kembali masuk ke dalam lingkarannya. Dari penasihat keuangan, anggota partai, hingga sahabat yang memanfaatkan namanya untuk kepentingan pribadi. Bahkan dalam masa-masa kejayaan, Pacquiao sempat mengaku bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya ingin mengambil bagian dari dirinya. Dalam wawancara tahun 2017, dia mengatakan, "Aku belajar dari masa lalu. Aku pernah kehilangan uang, waktu, dan kepercayaan. Tapi aku tak mau kehilangan jiwaku." Tapi berbeda dengan banyak legenda yang hancur oleh pengkhianatan, Pacquiao memilih jalan lain yang lebih sulit. Dia memaafkan. Dia tak pernah membalas dendam pada mereka yang menipunya, dan justru menjadikan luka itu sebagai bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Dari anak jalanan menjadi juara dunia di 8 divisi, dari korban penipuan menjadi senator dan ikon kemanusiaan. Dalam sejarah tinju, sedikit yang bisa menyamai keindahan gaya seorang Roy Jones Jr. Dia bukan hanya cepat, tapi juga menari di atas logika. Lawan memukul bayangan, dan dia membalas dengan kilatan petir yang tak bisa dihitung mata. Tapi di balik kesempurnaan itu, Roy menyimpan satu kelemahan fatal. Dia percaya bahwa tak bisa dikalahkan bahkan oleh pengkhianatan. Sejak awal karir profesionalnya, Roy menolak dikendalikan oleh siapapun. Dia mendirikan perusahaannya sendiri, Square Ring Incorporated, agar tidak ada promotor yang mengatur harga dirinya. Dia tak mau seperti para legenda yang lain kehilangan uang karena kontrak kotor. Roy Jones ingin menjadi bos atas dirinya sendiri.
Namun keputusan itu membuatnya dikelilingi oleh orang-orang yang mengangguk di depan tapi menghitung keuntungan di belakang. Dia memberi kepercayaan penuh kepada tim kecilnya, teman-teman lama dari Pencasola, untuk mengolah keuangan, kontrak, dan jadwal pertarungan. Mereka bukan orang jahat, tapi bukan juga profesional. Tahun 2003, Jones mencapai puncak tertinggi karirnya. Dia menantang John Ruiz dan menjadi juara dunia kelas berat pertama dalam 106 tahun dari petinju yang memulai karir dari kelas menengah. Dunia bersorak, Jones dianggap setara dengan Muhammad Ali dan Sugar Ray Robinson. Tapi di balik kemuliaan itu, dia membuat keputusan fatal, turun kembali ke kelas light heavyweight. Tubuhnya yang sudah membesar dipaksa menyesuaikan lagi ke berat lama, dan disitulah bencana mulai datang. Para penasihatnya menekan untuk duel besar lain demi uang cepat, tanpa memikirkan efek psikologis dari penurunan berat ekstrim itu. John sebenarnya tahu tubuhnya belum siap, tapi dia percaya pada orang-orang di sekelilingnya. Hasilnya di tahun 2004, Antonio Tarver menjatuhkannya dalam 2 ronde. Setelah kekalahan itu, Jones berusaha kembali, tapi keajaiban itu sudah tidak pernah sama lagi. Di balik layar, masalah keuangan mulai menumpuk. Dia mempercayakan investasi jutaan dolar kepada mitra bisnis yang mengaku ingin membangun masa depan bersama Roy. Namun bertahun kemudian, dia menyadari bahwa sebagian besar aset dan proyek itu adalah fiktif. Roy kehilangan hampir semua tabungannya. Bahkan pada 2015 dia mengaku masih bertinju di Rusia dan Eropa Timur hanya untuk menutupi utang. Ironisnya, pria yang dulu menolak dikuasai promotor malah dihianati oleh sistem yang dia bangun sendiri. Dia mungkin terjatuh, namun tidak pernah berhenti berjuang. Dari ring tinju hingga arena pelatihan, Roy kini membimbing generasi baru agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di awal 90-an, dunia tinju punya harapan besar pada satu nama, Riddick Big Daddy Bowe. Tinggi menjulang, refleks cepat, jab tajam, dan kombinasi seperti penari balet berbobot 108 kg. Tahun 1992, dia menaklukkan Evander Holyfield dalam pertarungan klasik di Madison Square Garden, dan dia menjadi juara dunia kelas berat tak terbantahkan. Tapi dari sinilah awal tragedinya, karena di saat dunia bersorak, Bowe dikelilingi oleh orang-orang yang tidak lagi peduli pada karirnya, hanya pada kekayaan yang tiba-tiba datang. Orang pertama yang menjadi bayangan gelap di balik karir Bowe adalah manajernya sendiri, yakni Rock Neumann. Neumann dikenal cerdas dalam strategi promosi. Dialah otak di balik penampilan Bowe yang tenang dan sopan di media. Tapi di balik layar, hubungan mereka jauh lebih rumit. Setelah kemenangan atas Holyfield, Neumann mengatur strategi dan promosi secara besar-besaran. Dia menolak duel dengan Lennox Lewis, padahal itu adalah laga yang sangat dinantikan oleh para fans tinju di seluruh dunia. Alasannya, Neumann ingin mengontrol penuh jalur karir Bowe agar keuntungan komersial tetap di tangannya. Dan disinilah pengkhianatan halus itu terjadi. Dengan menolak duel besar yang seharusnya memperkuat warisan Bowe, Neumann justru melindungi kepentingan finansial jangka pendeknya sendiri. Puncaknya adalah ketika Bowe melakukan aksi konyol. Dia membuang sabuk WBC ke tempat sampah di depan kamera sebagai bentuk penolakan pada tawaran melawan Lennox Lewis. Tapi semua orang tahu itu bukan keputusan Bowe. Itu adalah keputusan bisnis dari Rock Neumann, dan keputusan itu menghancurkan reputasi Riddick Bowe untuk selama-lamanya. Setelah itu, hidup Bowe mulai tergelincir.
Dia mulai dikelilingi keluarga besar yang menggantungkan hidup padanya. Saudara, sepupu, teman lama, semua ingin bagian dari Big Daddy. Istrinya, Jody Bow, sempat berusaha menjauhkan Riddick dari lingkaran buruk itu. Namun karena tekanan dari keluarga dan orang-orang yang manfaatnya semakin kuat, Riddick Bow tenggelam dalam konsumsi berlebihan, pesta, dan makan tanpa kendali. Tubuhnya berubah drastis dari monstering menjadi bayangan dirinya sendiri. Dan mereka yang dulu berteriak "kami keluarga" satu persatu pergi ketika uang mulai habis. Tahun 1998, Riddick Bow menculik istrinya dan anak-anaknya sendiri dalam tindakan impulsif setelah pertengkaran panjang. Dia mengaku hanya ingin keluarganya kembali, namun dunia melihatnya sebagai pria yang hilang kendali. Akhirnya dia dijatuhi hukuman selama 17 bulan. Ketika keluar, semua orang yang dulu bersumpah setia, tidak ada satupun yang menjemputnya. Rick Nauman sudah lama menghilang, sponsor pergi, dan karirnya berakhir dengan penyesalan dalam diam. Riddick Bow tidak kalah karena pukulan Lennox Lewis. Dia kalah karena dihianati oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Di usia 17 tahun, Wilfred Benitez sudah menjadi juara dunia termuda dalam sejarah tinju. Waktu itu, dunia melihatnya sebagai keajaiban dari Puerto Rico. Refleksnya seperti mesin, kecerdasannya di atas ring seolah dikendalikan oleh komputer. Tak ada yang bisa menyentuhnya. Tapi seiring waktu, dunia di luar ring justru lebih kejam dari lawan manapun yang pernah dia hadapi. Setelah melewati era emas bersama Don King, Benitez mulai kehilangan arah. Uang hasil kerja kerasnya lenyap sedikit demi sedikit. Kontrak-kontrak ditandatangani tanpa dia benar-benar tahu kemana aliran uangnya. Sang ayah, Gregorio Benitez, yang dulu menjadi pelatih dan pelindungnya, akhirnya berselisih soal keuangan dan arah karir. Hubungan ayah anak itu retak, dan disitulah segalanya mulai hancur. Di belakang layar, promotor dan manajer mengambil keuntungan dari nama besar El Radar. Dia terus dijadwalkan bertarung, bahkan saat kesehatannya sudah menurun drastis. Mereka tahu Benitez sedang kelelahan, tapi bagi industri, dia hanyalah produk yang masih bisa dijual. Setelah kekalahan demi kekalahan, Benitez ditinggalkan sendirian. Tidak ada pelatih besar, tidak ada manajer yang bertahan. Dan saat penyakit otaknya mulai merusak kemampuan bicara, orang-orang yang dulu memanggilnya anak ajaib menghilang. Dia kembali ke Puerto Rico dalam kondisi mental dan fisik yang lemah. Hidup di rumah sederhana dengan perawatan seadanya. Dulu dia menghasilkan jutaan dolar, kini hanya ditemani dinding kosong dan ingatan yang mulai pudar. Evander Holyfield dikenal dunia sebagai The Real Deal. Dia menaklukkan dunia dari bawah, dari anak miskin di Georgia hingga menjadi juara dunia sejati di dua divisi, yakni Cruiserweight dan Heavyweight. Tapi di balik kejayaan itu, ada yang perlahan menghancurkan segalanya. Bukan karena lawan sekeras Tyson atau karena pertarungan brutal melawan Bow, tapi karena orang-orang yang dia percayai yang memegang kunci hidupnya di luar ring. Setelah mengumpulkan lebih dari 200 juta dolar sepanjang karirnya, Holyfield percaya pada orang-orang yang katanya akan menjaga kekayaannya. Manajer keuangan, penasihat investasi, bahkan keluarga dekat ikut terlibat dalam lingkaran itu. Mereka berjanji membuat kekayaan Holyfield abadi, tapi kenyataannya mereka menjerumuskannya dalam investasi palsu, properti gagal, dan pengeluaran yang tak pernah terkendali. Saat Holyfield masih sibuk berlatih, rekeningnya perlahan dikuras. Dia terus menandatangani dokumen tanpa sadar betapa banyak yang telah hilang. Hingga akhirnya
rumah megahnya di Atlanta yang luasnya seperti istana dengan 100 kamar dilelang di depan umum. Bayangkan dari seorang juara dunia tak terkalahkan di ring menjadi pria yang kehilangan segalanya karena pengkhianatan finansial. Dan yang lebih menyakitkan lagi, banyak dari mereka yang dia percayai justru orang-orang yang setiap hari makan di mejanya sendiri. Holyfield tidak pernah menuduh secara terbuka. Dia hanya berkata dengan nada lirih di sebuah wawancara, "Aku percaya pada orang yang salah." Kini dia hidup sederhana tapi tetap tegar. Bukti bahwa meski dunia merampas segalanya, iman dan harga diri seorang pejuang sejati tak pernah bisa dicuri. Namanya abadi dalam sejarah tinju. Joe Louis, si Brown Bomber, ikon sejati Amerika di masa perang. Dia bukan hanya juara dunia kelas berat, tapi juga harapan bagi jutaan orang kulit hitam di tengah diskriminasi dan masa-masa kelam. Tahun 1938, ketika dunia mencekam oleh perang dan propaganda, Joe Louis mengalahkan Max Schmeling, petinju Jerman yang dijadikan simbol Nazi oleh Hitler. Kemenangan itu bukan sekedar duel tinju, itu adalah pukulan moral bagi fasisme, kemenangan bagi kebanggaan Amerika. Tapi ironisnya, bangsa yang dia bela justru menjadi bangsa yang menghancurkannya. Setelah perang, Joe Louis menyerahkan sebagian besar penghasilannya kepada amal, membantu tentara Amerika, dan bertarung untuk kegiatan sosial. Tapi pemerintah tetap menagih pajak besar dari setiap pertarungan amal itu, termasuk yang tidak pernah dia ambil uangnya. Louis mempercayakan urusan keuangannya pada manajer dan akuntan yang katanya akan mengurus segalanya. Tapi para penipu itu kabur, meninggalkan Joe Louis dengan hutang pajak yang membengkak hingga ratusan ribu dolar, jumlah yang sangat besar di masa itu. Dari juara dunia, dia terpaksa naik ring lagi di usia tua. Bukan karena ambisi, karena putus asa. Bahkan ketika akhirnya bekerja di kasino Las Vegas sebagai penjaga pintu untuk bertahan hidup, orang-orang yang lewat hanya memandangnya dengan kasihan. Padahal pria yang berdiri di sana dulu pernah mengguncang dunia. Di akhir hidupnya, Joe Louis jatuh miskin dan sakit, dirawat seadanya hingga wafat pada 12 April 1981. Seorang juara dunia yang pernah menyatukan Amerika akhirnya dikhianati oleh sistem yang seharusnya berterima kasih padanya. Dan dari situ dunia belajar bahwa bahkan pahlawan pun bisa tumbang bukan karena pukulan lawan, tapi karena pengkhianatan dari mereka yang tak punya rasa terima kasih. Thomas Hearn adalah gambaran dari kesetiaan. Sejak remaja dia dibentuk di Krongim di bawah bimbingan sang mentor legendaris Emanuel Stewart. Mereka bukan sekedar pelatih dan murid, mereka seperti ayah dan anak. Bersama Stewart, Hearn menjadi bintang yang tak tertandingi. Juara dunia di 6 divisi berbeda, dari era emas tinju 80-an dan bagian dari kuartet magis bersama Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, dan Roberto Duran. Tapi seiring waktu, dunia bisnis tinju mulai mempermainkan karirnya. Promotor, pengatur keuangan, dan orang-orang di luar krong mulai masuk, menjanjikan uang, kontrak besar, dan kehidupan setelah tinju. Hearn yang polos dan percaya membiarkan mereka mengatur segalanya. Dia pikir mereka akan menjaga seperti Stewart menjaga karirnya. Tapi perlahan, dia mulai kehilangan kontrol atas keuangannya sendiri.
Ketika karirnya mulai meredup, uangnya tiba-tiba habis. Pajak, investasi bodong, dan pengeluaran liar yang disetujui tanpa sepengetahuannya semuanya menumpuk. Hearn sempat menyalahkan dirinya, tapi belakangan dia menyadari banyak orang di lingkaran keuangannya menyembunyikan laporan dan mengambil keuntungan pribadi. Emanuel Stewart marah besar saat tahu Hearn dieksploitasi, tapi sayangnya semua sudah terlambat. Dari jutaan dolar yang dia hasilkan, Hearn nyaris kehilangan segalanya. Dia sampai harus melelang sabuk juaranya demi melunasi utang pajak pada tahun 2010. Pria yang dulu menaklukkan dunia dengan tangan kanannya, kini menjual sabuk kejayaannya sendiri hanya untuk bertahan hidup. Namun disinilah bedanya Thomas Hearn dengan banyak legenda lain. Meski dia dikhianati, dia tidak pernah menuduh, dia tidak pernah membenci siapapun. Dia hanya berkata pelan dalam sebuah wawancara, "Mungkin Tuhan ingin mengingatkanku bahwa sabuk tidak lebih berharga dari kedamaian hati." Tamat.